Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-64 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Maka yang terbelenggu sebenarnya adalah tangan mereka, dan mereka dilaknat terhadap perkataan tersebut. Dan bahwasanya kedua tangan Allah terbentang memberikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan sungguh akan ditambahkan bagi mereka orang-orang Yahudi tersebut atas apa yang Allah turunkan kepada engkau dari Rabb engkau, tughyanan wa kufra, yaitu sesuatu yang melampaui batas dan kekufuran. Dan kami berikan di antara mereka sifat permusuhan dan saling membenci di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api permusuhan, api untuk berperang, atau api untuk membuat kehancuran Islam, maka Allah SWT memadamkannya. Dan mereka senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi, dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan atau menyebutkan di antara sifat buruk orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi dengan lancang mengatakan bahwasanya Allah SWT tangannya terbelenggu. Maksud terbelenggu di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu bakhil, tidak memberi. Dan ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru dari orang-orang Yahudi, di mana mereka sebelumnya juga disebutkan dalam surah Ali Imran. Mereka mengatakan apa? Innallaha faqirun
Wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Kata orang Yahudi. Dalam ayat ini dikatakan tangan Allah terbelenggu, maksudnya bakhil, tidak mau memberi. Itu kata mereka. Di mana ini adalah perkataan yang di dalamnya kekufuran tentunya dan bentuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana perkataan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghullat aydihim, tangan mereka itulah yang terbelenggu, atau mereka itulah yang sebenarnya bakhil, dan mereka itulah sebenarnya yang tidak suka memberi. Orang-orang Yahudi. Walau inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas perkataan mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi karena kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah bakhil, Allah fakir, dan sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Sebenarnya tangan Allah, kedua tangan Allah disebutkan dalam ayat ini mabsutatan, terbentang, yunfiqu kaifa yasha, yaitu memberikan rezeki, pemberian sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan, bal yadahu mabsutatan, walaupun disebutkan maknanya adalah memberi di sini. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang dan Allah SWT memberi, dan pemberian Allah tanpa batas. Bisa kita bayangkan Allah SWT memberi kepada seluruh makhluk sejak Allah menciptakan makhluk sampai hari kiamat, tidak berhenti pemberian Allah. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun perbendaharaan Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna yaminallah mal'a la yaghiduha nafaqah sahha'un al-lail wan nahar. Ara'aytum ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Qala wa arshuhu 'alal ma wa fi yadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid. Qala ta'ala unfik alaika. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, Inna yamin Allah, itu kanan tangan Allah SWT, kanan mal'a, penuh, la yaghiduha nafaqah, tidak mengurangi sedikit pun nafkah yang Allah berikan atau pemberian yang Allah berikan kepada makhluknya sepanjang malam dan siang. Tidakkah kalian melihat di mana Allah SWT memberi sejak Allah SWT menciptakan langit dan bumi kepada seluruh makhluk, dan itu tidak mengurangi perbendaharaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi apa yang ada di tangan, di kanan Allah SWT, dan arsy Allah berada di atas air, dan di tangan yang lain Allah SWT menggenggam. Maka Allah SWT meninggikan sesuatu dan juga merendahkan yang lain. Kemudian Allah mengatakan, anfik, berinfaklah kalian, maka aku akan memberi kepada kalian. Atau kepada engkau. Berinfaklah, maka aku akan memberi kepada kalian. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT Maha Kaya. Dan Allah SWT
pemberian Allah tidak bisa dihitung. Dan kita tidak bisa menghitungnya, dan tidak tahu, dan tidak bisa. Kepada satu makhluk saja tidak bisa kita menghitung. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika Anda ingin menghitung nikmat Allah, tidak mungkin Anda bisa menghitung. Lalu dengan begitu orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil, Allah itu fakir. Tentunya perkataan yang sangat buruk. Dalam ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki tangan, dan ini adalah sifat Allah SWT. Tentunya manhaj Ahlus Sunnah dalam hal nama dan sifat Allah SWT adalah bagaimana kita beriman dengan sifat tersebut tanpa mentakwil dan juga tanpa mentasybih. Tidak ditakwil dengan makna yang lain dan juga tidak ditasybih, menyerupakan. Tidak kita menyerupakannya dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ini manhaj Ahlus Sunnah dalam hal nama dan sifatnya. Ya, bagaimana Ahlus Sunnah menetapkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan nama Allah dan sifat Allah itu, kata para ulama, istilahnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya mengikuti dalil. Kita tidak mungkin menamakan Allah atau menyebutkan itu adalah sifat Allah kecuali ada dalilnya. Dan dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh menamakan Allah kecuali dengan Allah sendiri yang menamakan dirinya dengannya. Dan juga tidak menyebutkan itu sifat Allah kecuali Allah SWT menyebutkan sifat itu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nama dan sifat itu ya, tidak ditakwil. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang terkenal perkataan itu di zaman tabi'in, dikatakan ketika datang kepada Anda ayat tentang sifat, tentang nama Allah, maka amirruha kama ja'at bila kaifin. Amirruha kama ja'at artinya terima apa adanya, tanpa kaif, tanpa kita menanyakan bagaimananya, bentuknya kayak mana dan sebagainya. Itu tidak perlu. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh para sahabat, ya, para tabi'in. Dan itulah yang diajarkan oleh Imam Malik ya, ketika ditanya tentang istiwa. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, wal kaif ghairu ma'qul. Istiwa itu maklum, artinya jelas maknanya, tapi kaifnya, bagaimananya, itu kita tidak mampu untuk mencernanya. Ya, artinya kita tidak tahu. Begitu manhaj Ahlus Sunnah dalam segala sifat dan nama Allah SWT. Maka kita bisa melihat ini manhaj para sahabat dan tabi'in. Baru nanti setelah itu mereka datang setelah abad pertama Hijriah atau di akhir-akhir masa tabi'in, baru datang orang-orang yang menafikan sifat Allah SWT dengan mengatakan Allah SWT tidak punya sifat dan nama. Sebab kalau disebutkan punya nama dan sifat, berarti Allah SWT sama dengan makhluk. Karena yang punya nama dan sifat itu adalah makhluk, kata mereka. Dan ini tentunya ya, pendapat yang keliru. Ini tentunya ya, yang perlu kita ketahui di antara manhaj Ahlus Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah SWT.
Kemudian Allah katakan, "Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra." Allah mengatakan bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad berupa Al-Qur'an itu tidak akan menambah atau sungguh akan menambahkan kepada mereka atau kebanyakan dari mereka orang Yahudi tersebut apa? Tughyanan, yaitu perbuatan yang melampaui batas. Allah SWT menurunkan apa kepada Rasul Al-Quran? Maka dengan diturunkannya Al-Quran, bukan mereka bertambah baik, justru mereka bertambah melampaui batas. Wa kufran, dan semakin kufur. Semakin diturunkan Al-Quran, mereka yang semestinya semakin baik, beriman kepada Allah, tapi justru mereka bertambah kekufuran, bertambah at-tughyan, yaitu sesuatu yang melampaui batas. Baik dari segi perkataan ataupun perbuatan orang-orang Yahudi. Kenapa mereka melakukan itu? Atau kenapa mereka bertambah kekufuran dengan didatangkan Al-Quran? Karena di dalam hati mereka ada hasad kepada Nabi SAW, yang mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka. Kemudian juga yang menambah kekufuran adalah bagaimana mereka mengingkari apa yang diturunkan kepada mereka. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan bahwasanya akan diutus Nabi. Mereka tidak beriman. Dan bahkan mereka kufur kepada Nabi mereka sendiri. Maka dengan diutusnya Nabi SAW, maka mereka semakin kufur. Ini menunjukkan kekufuran melahirkan kekufuran. Maksiat melahirkan maksiat, naudzubillah. Ketika mereka berpaling dari kitab mereka, Taurat, berpaling dari Injil, ketika datang Al-Quran, ya semakin berpaling. Kemudian Allah lanjutkan, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan Allah SWT katakan, dan kami berikan kepada mereka al-adawah, permusuhan di antara mereka, wal baghdha, dan sifat saling benci di antara orang-orang Yahudi itu sendiri sampai hari kiamat, kata Allah. Jadi orang-orang Yahudi di antara mereka juga saling bermusuh. Makanya Nabi mengatakan apa? Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu yang selamat atau dalam surga. Seorang Nasrani 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi SAW, terpecah menjadi 73 golongan. Orang Yahudi di antara mereka saling bermusuhan dan membenci sampai hari kiamat. Dan ini hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyalakan api untuk peperangan, itu ada tilatar lagi. Peperangan untuk memerangi Islam, maka Allah SWT padamkan api tersebut. Setiap kali mereka berusaha dengan segala macam tipu daya, siasat dan sebagainya, ingin menghancurkan Islam, maka Allah SWT akan menghapuskan, akan memadamkan. Ini menunjukkan bahwasanya segala macam usaha, daya upaya orang Yahudi untuk menghancurkan Islam itu tidak akan berhasil sampai hari kiamat. Untuk memadamkan Islam ya, di muka bumi ini tidak mungkin selesai, tidak mungkin berhasil. Orang Yahudi berusaha dengan segala macam cara untuk memadamkan
Islam di muka bumi, tapi Allah SWT memadamkan segala macam tipu daya mereka. Maka menunjukkan bahwasanya Islam itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Akan tetap ada ya sampai hari kiamat. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka ya senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Ini salah satu juga sifat orang Yahudi. Melakukan kerusakan di muka bumi dengan segala macam bentuk kerusakan. Dan kerusakan yang paling besar adalah ya kekufuran. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah kerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Dengan tidak beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan, maka itu kerusakan yang paling besar. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau seandainya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani tersebut, amanu, beriman, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah SWT, lakafarna anhum sayyiatihim, sungguh kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya iman dan takwa itu adalah salah satu atau dua hal yang bisa menghapuskan dosa seorang dan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Di mana Allah SWT mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani tadi, kalau seandainya mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan hapuskan dosanya. Allah akan ampuni dosa yang sudah mereka lakukan. Dan akan Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Walau annahum aqamut Taurah wal Injil, kalau seandainya mereka menegakkan atau melaksanakan, menunaikan, ya, melaksanakan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang Allah turunkan kepada mereka, la akalu min fawqihim, sungguh mereka akan makan dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan juga dari bawah kaki mereka, minhum ummatum muqtasidah, di antara mereka ada umat pertengahan, wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang buruk amalannya. Allah SWT di sini menjelaskan, kalau seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, melaksanakan apa yang ada dalam kitab mereka, di mana Allah SWT menurunkan kepada Yahudi At-Taurah, kepada orang Nasrani Injil, mestinya mereka menunaikan, melaksanakan apa yang ada di dalam tersebut, dalam kitab-kitab tersebut. Kalau seandainya mereka lakukan itu, dan apa yang Allah turunkan kepada mereka ya dari kitab-kitab tersebut, maka di sini disebutkan artinya walau wa ma unzila ilaihim min rabbihim, ya apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, termasuk di situ adalah beriman dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam Taurat dan Injil ada perintah kepada mereka untuk beriman kepada Nabi akhir zaman. Makanya orang Yahudi yang mereka membaca Taurat dan Injil yang benar, maka ketika Rasul datang ke Madinah mereka beriman.
seperti Abdullah bin Salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan memberikan kepada mereka makan rezeki min fawqihim. Min fawqihim maksudnya dari atas mereka, yaitu dari langit, rezeki dari langit. Keberkahan dari langit. Wa min tahti arjulihim, dan juga rezeki dari bawah mereka, maksudnya dari bumi. Artinya keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Ini balasan di dunia. Kalau ayat sebelumnya tadi balasan di akhirat. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka akan dihapuskan dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Itu balasan di akhirat. Bagaimana kalau di dunia? Kalau mereka melaksanakan apa yang ada dalam kitab mereka, maka diturunkan keberkahan di langit. Keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang beriman dan bertakwa, itu Allah SWT akan berikan keberkahan. Keberkahan di langit dan bumi, artinya keberkahan dalam hidup ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, walau amana ahlul qura amanu walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya penduduk suatu kaum, suatu kampung beriman, bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit di dunia. Jadi kalau kita ingin keberkahan hidup di dunia, beriman dan bertakwa. Menunjukkan bahwasanya rezeki itu salah satu yang menyebabkan seorang mendapatkan rezeki Allah adalah takwa. Makanya Allah katakan juga dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dia solusi dari persoalannya, dan Allah berikan rezeki dari suatu atau pintu yang tidak dia sangka. Maka salah satu yang membawa rezeki, keberkahan dalam hidup adalah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana juga para ulama menjelaskan, yang menghalangi rezeki salah satunya adalah maksiat kepada Allah. Salah satu yang menghalangi rezeki dan keberkahan hidup adalah maksiat. Maka dalam ayat ini Allah SWT, walaupun ayat ini bercerita tentang Yahudi dan Nasrani, tapi secara umum ketika seorang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan di langit dan di bumi. Keberkahan hidup di dunia dan balasan yang baik di akhirat. Yang menunjukkan bahwasanya keimanan dan ketakwaan adalah kunci keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian Allah katakan minhum ummatum muqtasidah. Sebagian mereka, orang-orang Yahudi, orang ahlul kitab itu adalah ada umat-umat, sebagian mereka ada orang-orang yang muqtasidah, yang pertengahan. Itu orang-orang yang dia mu'tadil, yang lurus jalannya. Sebagian mereka yang baik jalannya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kata Allah, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tetapi kebanyakan mereka buruk amalannya. Jadi sebagian mereka dari Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab ada orang-orang yang lurus. Ada orang-orang yang baik tentunya. Orang-orang yang muqtasid. Walaupun nanti dikatakan muqtasid itu dalam ayat ini disebutkan bahwasanya orang Yahudi itu ada dua macam yaitu muqtasid, orang yang pertengahan, dan kebanyakan mereka orang yang buruk amalannya. Sedangkan ketika Allah SWT bercerita tentang umat ini maksudnya umat Rasulullah SAW, Allah SWT menyebutkan 3 macam golongan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 32, 33. Allah SWT katakan, "Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi
Wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan kitab ini yang telah kami pilih kepada hamba-hamba kami, maka di antara mereka ada orang yang zalimun li nafsi. Ini pertama. Zalimun li nafsi apa? Orang yang berbuat kebaikan dan juga berbuat kesalahan. Artinya mereka juga berlumuran dengan dosa. Yang kedua, muqtasid. Orang yang pertengahan maksudnya apa? Orang yang mereka melaksanakan yang diperintah, menjauhkan yang dilarang. Ini muqtasid. Sedangkan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, mereka adalah tidak hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi juga melakukan yang sunnah-sunnah. Dan menjauhkan diri dari yang makruh, yang syubhat. Ini yang sabiqum bil khairat. 3 macam ya. Ini Allah sebutkan ya tentang golongan orang mukmin. Dalam ayat ini tadi Allah sebutkan orang Yahudi di antara mereka muqtasid. Orang yang mereka pertengahan. Mereka adalah pertengahan. Ya, muqtasid, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tetapi kebanyakan dari mereka justru adalah orang-orang yang buruk amalannya. Ya, buruk amalan berarti apa? Banyak dosanya, naudzubillah. Banyak maksiatnya, naudzubillah. Maka ini kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, ya, Yahudi dan Nasrani atau Ahlul Kitab, bagaimana mereka sikap mereka terhadap kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan juga sikap mereka kepada Allah SWT. Ya. Bagaimana kekufuran yang mereka lakukan, bagaimana perkataan mereka yang sangat tidak beradab kepada Allah SWT. Tentunya perkataan itu kufur. Ya, ketika mereka mengatakan Allah bakhil atau mereka mengatakan Allah itu fakir, itu adalah suatu penghinaan tentunya kepada Allah SWT. Ya. Makanya mereka dilaknat oleh Allah SWT sampai hari kiamat ya. Wallahu ta'ala, ini pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan dengan sikap atau sifat dari orang-orang Yahudi atau Ahlul Kitab yang mestinya kita menjauhinya dan mengetahuinya, sehingga kita tidak meniru tapi menjauhkan diri dari apa yang mereka lakukan ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.